Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masya. Perkenalkan, nama saya Nanda. Perkenalkan, nama saya Aira Zaranti Gobel, bisa dipanggil Aira. Perkenalkan, nama saya Maat Pendakia. Dan kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan kognitif peserta didik. Jadi, perkembangan kognitif peserta didik ini merujuk pada proses perkembangan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah yang terjadi pada siswa selama masa pendidikan. Nah, di sini ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motor dari 0 sampai 2 tahun. Jadi siswa dari tahapan ini, siswa itu belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik. Pada tahap ini, siswa mulai memahami dunia sekitar melalui pengalaman secara langsung. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Ini dari 2 sampai 7 tahun. Nah, di tahapan ini siswa mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi masih memiliki pemikiran egosentris. Pada tahap ini, siswa mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan simbolik. Yang ketiga, ada tahapan operasional konkret. Ini dari 7 tahun sampai 11 tahun. Di tahapan ini, siswa dapat berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Pada tahapan ini juga, siswa mulai mengembangkan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Tahapan keempat adalah tahapan operasional formal. Ini dari 11 tahun ke atas. Nah, di tahapan ini siswa dapat berpikir secara abstrak dan logis tentang konsep dan ide. Pada tahap ini, siswa mulai mengembangkan kemampuan dan berpikir secara abstrak dan kompleks. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, genetik. Faktor keturunan dapat mempengaruhi kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman belajar dan interaksi dengan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Yang keempat, gizi dan kesehatan. Gizi yang baik dan kesehatan yang optimal dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Yang kelima, motivasi dan minat. Motivasi dan minat dapat mempengaruhi perkembangan kognitif siswa. Strategi untuk meningkatkan perkembangan kognitif. Yang pertama, pembelajaran aktif. Siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran aktif dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif siswa dengan cara memecahkan masalah, berdiskusi, dan melakukan eksperimen. Yang kedua, penggunaan teknologi. Nah, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah. Nah, siswa dapat belajar melalui pemecahan masalah yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu kolaborasi. Siswa dapat belajar melalui kerjasama dengan teman-teman dan guru. Nah, yang kelima, pengembangan kemampuan berpikir kritis. Siswa harus diajarkan untuk berpikir kritis dan analitis. Yang keenam, penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Nah, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat dari perkembangan kognitif. Baik, yang pertama, manfaat perkembangan kognitif ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan belajar dan memahami materi pelajaran. Yang kedua, perkembangan kognitif dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, manfaat perkembangan kognitif dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan analisis. Yang keempat, perkembangan kognitif membantu siswa meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah. Dan yang terakhir,
Yang kelima, perkembangan kognitif dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Jadi, dengan memahami perkembangan kognitif peserta didik, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan belajar siswa. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.